Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang. Kembali lagi dengan HPI. Kali ini HPI akan mereview singkat dan mengetes berapa lama sih kalau main game di LG V13 Plus dengan kapasitas baterainya yaitu 3300. Nah, nanti HPI akan ngetes nih di beberapa game, udah disediain stopwatch juga. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang melihat gitu kan, review dari LG V13 Plus di channel-channel lain, mungkin unboxing juga udah pernah lihat. Nah, kali ini HPI akan mengetes nih di beberapa game bagaimana performanya, kemudian berapa lama si LG ini bertahan. Nah, untuk review singkatnya nih, spesifikasi si LG V13 Plus ini seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat ya, ini baterai tadi sih udah 100% ya, ini dari 99%. Kita akan coba langsung aja ya, kita akan coba langsung. Yang pertama kita coba di game Call of Duty. Kita mulai dulu ya, kita mulai start dulu nih. Oke, nih kita mulai start kan. Kita lihat nih, berapa lama LG V13 Plus ini bertahan. Apakah di tahun 2020 ini handphone LG V13 Plus ini masih layak untuk kita pakai, masih bagus untuk kita pakai, apalagi untuk bermain game? Kita lihat video reviewnya. Pertama kita main Call of Duty. Kita pakai screen recorder aja teman-teman ya, biar nanti kita bisa langsung tahu nih dekatnya. Oke, kita go aja dulu. Oke, ini kita klaim-klaim. Udah lama nih nggak pernah main game ini nih. Kita balik dulu. Oke, kita settingan dulu ya. Settingannya kita grafiknya ini support untuk low, medium, bahkan support untuk very high. Kita semua checklist aja. Oke, ini realistis. Oke ya, settingannya very high, kemudian frame rate nya very high, semuanya di checklist. Kemudian biar mode graphic stylenya kita realistik. Oke, kita main multiplayer dulu ya, kita main multiplayer frontline dulu. Oke, kita mulai, check it out. Oke teman-teman, ini kita udah mulai main ya. Ini lumayan sih, untuk grafisnya lumayan, nggak ada nge-lag. Oh ya, ini kebetulan pakai jaringannya pakai wifi, dan jaringannya pakai wifi. Baterai tadi di 99%. Lumayan sih. Nggak ada nge-lag sih, tapi nggak tahu nih. Nanti kita lihat berapa lama kita bisa main.
Ini udah hampir 4 menit nih. Nice. Bagus sih, nggak nge-lag pas ketemu musuhnya. Friendly Molotov out. Friendly Shock RC is coming. Friendly Shock RC has been destroyed. Reloading! Cover me! Layarnya juga nggak ada ghosted ya, masih enak di 2020. Cuman ini sayang baterainya mungkin ya, padahal ini Snapdragon 835. RAM-nya tadi kan udah dilihat ya, 4 GB. Untuk main Call of Duty sih enak banget. Oke, kita coba yang rank match. Ini sedikit jaringannya sedikit turun. Tapi kalau dari segi performance handphonenya sih untuk game sih untuk tahun 2020 ini lumayan teman-teman. Bukan lumayan sih, lebih dari lumayan untuk di tahun 2020 ini. Aduh, connecting to server. Main yang rank ya. Kita coba main yang rank ya. Oke, ini stopnya udah mulai lagi. Tadi stop error 8 menit 5 detik. Baru 96%. Oke, kita coba nih mode rank kait. Ini aja. Dari suara juga lumayan sih. Ini kita pakai suara speaker luar ya, nggak pakai headset. Ini lumayan, bukan lumayan. Teman-teman maaf ya, tadi lupa times itunya di stopwatchnya nggak gitu ini, jadi sekarang record terus. Tadi setiap dia mati, recordnya mati. Oke, ini kita coba tuh sedikit ini sih, kalau benar di baterai tuh sedikit drop frame-nya, ada sedikit drop frame-nya kalau ketemu musuh. Tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan banget. Kita coba terbangnya. Ini udah hangat sih, masih hangat-hangat, wajar ya, hangat-hangat suhu, hangat-hangat wajar. Oke, ini kita nunggu kaptennya aja. Biasanya juga pas lagi terjun payung itu ada sedikit frame-nya drop lagi.
Oke, ini nggak terasa sih. Oke, teman-teman, karena bermain Battle Royale ini cukup lama, nanti saya percepat ya. Oke teman-teman, barusan udah beres ya main Battle Royale-nya. Ya walaupun gak menang, tapi overall sih ya bukan banyak sih, lumayan frame drop ya di beberapa titik. Bukan di beberapa sih, hampir keseluruhan. Sedikit patah-patah. Terus apalagi kalau udah banyak yang musuh yang datang, kelihatan banget. Atau mungkin penyakitnya Battle Royale seperti itu. Ya, kita coba game kedua. Kita coba Mobile Legend ya. Kita coba Mobile Legend. Ini kita sudah main 33 menit 30 detik nih. Baterai baru 85%. Kita coba ya main Mobile Legend. Ini sih udah dikit-dikit anget-anget gitu. Udah sedikit anget sih. Kita coba lihat performance-nya LG V13 Plus kalau kita main Mobile Legend. Seperti apa? Dapat settingan grafik apa? Kita coba lihat. Oke, kita coba lihat grafiknya dulu, teman-teman. Oke, kita semua onin ya. Ini kita dapat HFR mode, kemudian terus dulu. Kita grafiknya settingan high, semuanya di onin, kamera high-nya high juga. Pokoknya semuanya dirata kananin. Semuanya dirata kanannya, cuman ultra nih nggak dapet nih. Ini kayaknya nggak dapat ultra, jadi high HFR mode semuanya di onin. Oke teman-teman, kita coba yang ranknya ini. Maaf ya, masih master 3 karena jarang banget main di season ini. Season kemarin juga nggak main, ini baru install lagi nih. Kita langsung main aja ya. Oke, kita coba lihat performance-nya nih. Mobile Legend pakai di
LG P13 Plus, susah banget nyebutnya. Oke, mantap. Oke, ini agak sedikit susah nyari musuhnya. Oke, sambil nunggu ini, jadi kelebihan selain dari performance-nya juga, ini katanya sih seri V ini bagus untuk audionya karena dia sudah high speed jack. Jadi kalau pakai headset yang kualitasnya udah high speed, itu katanya sih enak banget untuk didengar. Pakai headset saya juga, headset biasa itu udah enak dibandingkan saya pakai handphone yang satu lagi. Kemudian dari sektor kameranya juga nih bagus banget ya menurut saya. Nanti kita akan bahas untuk sektor kameranya di next video. Dulu baru keluar banget pun ini harganya tuh lumayan, 2017 nih baru keluar tuh, sekitar berapa, 10-an lah kalau nggak salah dulu tuh. Cuman sekarang ya teman-teman bisa cek sendirilah di beberapa online shop, sudah bukan miring lagi sih, murah ya, bisa dibilang murah banget. Dengan harga segitu performance dapat segini ya, cuman memang baterainya sih sayang. Cuman ini udah setengah jam lebih masih 83% teman-teman. Kita fokus OLED nih. Oke, ini juga dari bodinya sih tipis banget, 6 inch ya. Cuman masih belum kayak handphone zaman sekarang lah, yang ada poninya, ada tompelnya. Tapi saya sebenarnya suka banget yang model seperti ini sih. Ya walaupun masih ada frame di atas bawahnya, tapi nggak mengganggu untuk kita bisa bermain game atau untuk nonton juga. Tapi ini rekomen banget untuk teman-teman yang memang seneng vlog. Nanti untuk sektor kameranya nanti kita akan bahas. Oke, masih loading ya. Kita coba mulai ya. Ya, impression pertama, first impression. Ini tadi sempat ada sedikit drop frame pas minionnya keluar, tapi overall sih enak, nggak patah-patah sih. Cuma nggak tahu nih kalau memang sudah musuhnya datang. Remember to buy me more gears. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? It is beautiful. Remember to buy me more gears.
sword is a gift. Hey! Ha! Hey! Teman-teman, Don't tell anybody that I can't swim. First blood. Where is he? Ini sih masih overall sih masih enak untuk apa, untuk mainannya Mobile Legends ya, walaupun ya ada lah sedikit Remember troll, to buy me more gears. cuman ya masih bisa ditolerir lah, masih bisa ditolerir. Don't tell anybody that I can't swim. Have you ever Dia balik seen lagi the teman-teman dawn sambil of ngebahas Swan Lake? sedikit lah review handphonenya ya, review LG V13 Plus-nya. Jadi untuk layarnya tuh yang mini bezel sih, tadi kata saya bilang juga, walaupun atas bawahnya masih ada bezel, kiri kanannya masih ada sedikit sih, ya lumayan sedikit sih, sedikit bezel, tapi enak sih, enak untuk digenggam, nggak berat, nggak ringan juga, kokoh, jadi kokoh untuk digenggam. Untuk main game juga enak ya, rasio layarnya juga 18:9, enak sih. Kemudian karena udah Super AMOLED khasnya LG, jadi ini khusus LG sendiri nih. Layarnya juga udah Corning Gorilla Glass 5. Wah pokoknya untuk tahun 2020 ini kalau kata saya sih masih layak untuk kita pakai, untuk kita beli, untuk kita pakai, pergunakan. Karena memang enak sih, memang apa, dari performance-nya tadi kan udah dibahas juga, maksudnya udah ditampilin juga. Dia pakai Snapdragon 835 ya, walaupun RAM-nya masih 43 sih, nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak terlalu pengaruh banget lah gitu kalau kita memang nggak terlalu banyak buka aplikasi gitu kan. Kemudian ya baterainya walaupun 3300, ini buktinya udah menit ke 43 masih 80%. Ini untuk main game dan dengan settingan berat-berat semua loh ya, hampir 1 jam lebih lah gitu kan ya, masih apalagi nih handphonenya handphone second gitu kan, nggak tahu nih kalau barunya apalagi, tergantung ya, nama juga handphone lawas, kita juga harus pinter-pinter sih ngeceknya juga gitu. Kebetulan saya dapat yang mulus. Ya sempat tadi saya bilang juga kan, untuk kameranya, kamera belakangnya dua kamera, jadi 16 megapiksel sama kalau nggak salah sih satu lagi itu 13 megapiksel, dan bukaannya ini 1,6 tuh. Nanti di video yang lainnya kita bahas dari sektor kameranya. Cuman sayangnya sih kamera depannya menurut saya sih, saya coba ya, bukan jelek, cuman nggak greget ya, nggak begitu, bukan nggak begitu bagus sih, gimana ya bilangnya ya, lumayan lah, lumayan untuk sekarang ya. Kalau mungkin kalau dulu zaman masih ya flash chip baru keluar sih, dibanding yang seangkatannya itu Note 8, masa Note 8 iPhone 10 kan, masa ya, dia masih bagusan mereka sebenarnya ya. Pasti semua handphone ada kekurangan dan kelebihannya, tapi untuk kamera belakang berani beradu lah sama smartphone yang baru sekarang juga, kayak Samsung S10 gitu kan, atau Note 10, atau mungkin iPhone 11 ya, berani beradu sih berani, tapi nggak tahu hasilnya. Tapi nanti kalau sektor kamera nanti di video yang lain kita akan bahas.
Sekarang kita sektor performance baterai dan performance ya siramnya pada saat dipakai main game. Ini juga masih semua masih hangat. Dulu sempat pakai OnePlus 7 Pro dipakai main untuk Call of Duty ya. Itu 3 kali main itu udah terasa panas banget, baik di layar maupun di belakang. Tapi ini di layar masih enak loh, masih istilahnya masih hangat-hangat kuku lah. Di belakangnya pun masih hangat-hangat kuku. Dan juga mungkin pengaruh juga karena saya ini semain sambil di recording ya, di screen recording, mungkin ngaruh juga sih, karena harus menguras si RAM sama si prosesornya harus bekerja dengan sedikit ekstra. Kok kalah ya ini 14. Ini sudah masuk 46 menit. Baterai juga masih 78%. Ini juga udah support fast charging ya. Tadi saya sempat sebelumnya posisi baterai itu di kalau nggak salah 20%. Untuk ke 100% tuh butuh waktu sekitar 1 jam kurang deh. Ya nggak tahu sih itu apakah bagus apa enggak, apakah cepat apa enggak. Cuman menurut saya pribadi sih itu udah cukup lumayan sebetulnya untuk handphone yang seperti ini. Our inhibitor turret is under attack. The enemy has slain the turtle. Ini kalau kalah maaf ya teman-teman, soalnya ini nggak ngebahas tentang game, tapi ngebahas tentang bagaimana sempat trendok nih. Bagaimana nih performance-nya di LG ini kalau terus dipakai untuk main game. Kita kembali ke sektor layar ya teman-teman sambil main game. Jadi LG V13 Plus itu mengusung layar berjenis POLED, yaitu memang bikinan sendirinya si LG sih, katanya sih gitu menurut sumber informasi di internet. Untuk kualitas sih memang jangan diraguin lagi. Enak ini dari warnanya pun enak banget. Nah, jadi unggulan utamanya sih LG series itu memang dari dulu sampai sekarang pun di sektor suara. Tadi udah dijelasin juga dia support high-five quad DAC yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mendengarkan musik dengan kualitas yang mampu memanjakan telinga. Jadi untuk yang seneng dengerin musik di handphone sambil pakai headset gitu kan, cocok banget sebenarnya dengan budget yang memang minim. Ini jujur aja gitu kan, maksudnya tuh dengan budget yang seadanya
kita dapat performance yang bagus banget. Daripada kita memaksakan untuk membeli handphone yang ya tahu sendirilah puluhan juta mungkin ya, tapi memaksakan lebih baik kita cari-cari dulu referensi, kita cari mantan-mantan flash skip yang sudah lawas tapi masih di 2020 ini masih belum ketinggalan zaman lah, baik dari segi desain, dari segi performance, dari segi kamera. Gitu. Banyak kok, banyak yang flash skip yang memang mantan flash skip yang memang masih layak untuk dipakai di tahun 2020 ini. Waduh, salah teman-teman, karena nggak konsen nih mainnya, jadi kalah. Coba lihat, kita cuma ngekill 4, matinya 8. Waduh ya. Kita lihat lagi posisi baterai ya, 75% di 51 menit. Untuk pertandingan keduanya kita coba cepetin aja ya, karena lumayan lama. Kita lihat seberapa lamakah kita bermain game dengan LG P13 Plus ini teman-teman. Oke, lihat aja performanya. Saya cepetin ya. Oke teman-teman, udah 3 pertandingan di Mobile Legends ya ngetes barusan. Walaupun kalah, tiga-tiganya kalah, nggak ada yang menang, ya apa-apa dah, nah juga permainan. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ngetes game lain ya. Kita coba game PUBG, kita keluarin dulu aja ini. Kita coba game PUBG ya. Kita coba game PUBG nih. Kita lihat. Ini posisi sekarang udah 1 jam 33 menit 58 detik. Posisi baterai pun baru 52% nih.
ya bisa dibilang cukup awet ya, awet sih, normal ya normal sih sebenarnya untuk ukuran segini di handphone 2017 bagus sih. Kita lihat ya kalau kita bermain PUBG itu seperti apa. Oh ya nih, lupa tadi teman-teman, kalau untuk di LG V13 Plus juga apa ada mode gamenya juga. Nah, bisa ada take a break, kemudian kalau mau screenshot juga bisa, atau grafiknya kita bisa atur di sini. Gitu, teman-teman. Oke, kita coba ya main game PUBG. Ini udah lama banget nggak pernah main, atau udah season berapa. Dan jujur aja ini baru banget install. Sebelum di review tuh baru install lagi. Oke. Teman-teman maaf tadi ada sedikit gangguan. Ini kebetulan di luar juga lagi azan, jadi break dulu sebentar ya. Dulu ini posisi 49%, sudah 1 jam 39 menit 30 detik. Nah, sudah 30 detik. Oke, kita coba ya game PUBG nih. Gimana tadi kalau di Battle Royale-nya Call of Duty Mobile itu lumayan sedikit ada penurunan sih, ada sedikit drop, jadi banyak patah-patahnya sebetulnya, cuman oke lah, nggak begitu, masih bisa untuk main lah, nggak begitu apa ya, nggak begitu terlalu signifikan banget. Nah, kita lihat, kita cek di Call of Duty. Oke, kenapa nih error? Tadi sih sempat kepencet untuk masuk ke gamenya, cuman saya
balikin lagi ke home karena pengen pengen tahu dulu nih untuk settingannya. Cuma nih mungkin ada sedikit kendala. Oke, ini baterainya masih di 49% dengan settingan kecerahannya 48%. Tadi sempat di 30-an lah, di 25-30%. Tapi kita setting otomatis, ini di settingan 48% ya. Kita coba ya. Kita naikin sedikit lah di settingan 68%. Oke, kita coba masuk. Oh, ini udah masuk ya. Udah masuk ke ininya. Apa-apa deh. Ini kita keluar dulu, ini latihan sebetulnya. Kita keluar dulu. Oke. Oke, kita coba dulu untuk grafiknya. Nah, ini kalau Ultra HD belum bisa, ini udah HDR di Ultra atau mau Smooth Extreme juga bisa. Kita coba Smooth Extreme ya. Pertama kita coba Smooth Extreme, ininya di realistic, kemudian di enablein, shadownya juga udah enable. Oke, udah semua. Oke, ini sekali lagi ini setting have been apply. Oke, nggak apa-apa. Jujur ya teman-teman, ini baru download lagi, baru pakai lagi, baru main lagi PUBG, jadi masih harus adaptasi lagi, belum latihan dulu soalnya tadi, jadi langsung main di sini sih. Level juga masih 40. Wah, masih jauh banget, nggak tahu ini udah season berapa, season 12 ya. Oke teman-teman, kita coba untuk bermain 4 orang aja deh. Oke, tipenya ini udah. Oke, kita coba ya, kita start ya. Oke, kita coba performance-nya di PUBG settingan Smooth Extreme. Ini sih lumayan sih. Nanti kita coba yang lainnya. Maksudnya di Ultra HD, HD atau Ultra HD, Ultra HD. Kita coba ya. Apakah di sini juga terjadi frame drop atau enggak? Oke, kita udah masuk ya. Nah, ini udah barusan sih udah sedikit drop sih. Ini sedikit drop, kita naikin aja ininya, kita timin. Oke, itu ini lumayan sedikit ya, kalau pas awal jalan sih sedikit ini sih, sedikit ada patah-patah. Biasanya juga pas di terjun juga kadang-kadang suka patah-patah sih. Kita cek aja dulu. Oke, terserah kaptennya aja mau turun di Bring up mana. voice chat. Enggak, sorry ya, nggak mau pakai voice chat. Oke, ini sampai saat ini walaupun tadi ada Bring up sedikit voice chat. drop, tapi nggak terlalu sih, nggak terlalu parah-parah banget. Excellent work. Masih ada kan potensi. Ini potensi sih.
Tapi sih daripada Battle Royale kalau gratis lebih enak ini sih untuk di LG ini ya. Tadi sih kalau gratis sempat drop banget. Kalau ini segini sih halus sih, tuh masih halus sih segini, nggak terlalu apa, bukan nggak terlalu, daripada tadi PUBG sih masih masih mendingan inilah gitu. Untuk ininya sih, untuk apa, untuk performance-nya. Udah makan ya, ya ambil senjatanya, nggak apa-apa deh, ambil aja sana. Pesan main Call of Duty teman-teman, jadi ada ini. Diambil semua teman-teman tasnya ya, ada senjata. Ini sih barusan juga pas ada musuh, kalau pas tadi di Call of Duty sih sempat, wah bukan drop lagi sih, lumayan drop, tapi ini halus banget sih, atau mungkin settingannya. Nanti kita coba settingan yang lain ya teman-teman, kita coba settingan yang lain nanti kalau udah ini, kita coba yang lainnya. Tapi ini sempat ada sedikit drop sih. Tadi juga pas musuh datang sih, kalau di tadi pas game Call of Duty sempet patah, cuman kalau pas di sini nggak terlalu, bahkan nggak kerasa sih. Ini juga lumayan sih grafiknya. Teman-teman, kita sedikit cepet ya, soalnya kalau Battle Royale tuh game yang cukup lama, tergantung mainnya sih. Kalau mau main cepat ya tinggal mati aja gitu kan, cuman ya kita percepat aja ininya ya, untuk apa, speed videonya kita percepat. Oke, nonton aja.
Oke teman-teman, kita coba sekarang. Sorry. Oke, kita coba grafiknya di Ultra HD. Di HDR Ultra ya. Style efeknya realistik, kemudian oke, sudah semuanya di enablein. Oke, ini auto adjust grafiknya enable ya. Oke dulu, bentar. Oke, join, ajak main lagi yang tadi. Oke, kenapa balik lagi? Sorry. Oh, maklum. Oke, nah tadi kenapa jadi ke all dati ya? Teman-teman, maaf. Aduh, ininya. Oke, biasa trouble. Oke, teman-teman, tadi ada sedikit trouble lagi. Sebenarnya ini bukan masalah dari handphonenya sih, karena soalnya udah lama banget saya nggak pernah main PUBG. Jadi settingannya sedikit bukan lupa ingat, tapi lupa. Jadi ya Jawa lagi tadi, padahal udah ada yang ngajak main lagi sih, tapi nggak apa-apa, kita coba dari awal lagi ya. Tadi sih pas overall untuk pertandingan pertama PUBG ini nggak ada masalah, minim drop, nggak kayak Battle Royale di Call of Duty. Kita coba settingannya dulu, kita pakai settingan yang HRD Ultra ya. Jadi tadi minim banget drop, minim banget kayak kita coba di tempat ini nih, di yang banyak efek-efeknya. Jadi sekali lagi, yang pas pertandingan pertama tuh minim banget drop, kemudian pas ada musuh pun nggak kayak Call of Duty Battle Royale ya, itu nggak ngedrop. Kalau Call of Duty tadi pas di Battle Royale itu ngedrop, tapi pas multiplayer itu lancar, enak banget gitu. Tapi overall sih secara dari sisi performance di handphone udah 2 jam 13 menit itu posisi baterai berapa persen? 28% nih teman-teman. Nah, kita coba ini dengan brightness-nya, kecerahannya udah tadi sempat otomatis sih, sempat turun. Kita coba naikin lagi. Oke, kita coba lagi untuk pertandingannya. Kita lihat di ini ya, di settingan HDR Ultra HD. Permainan udah hampir 2 jam lebih, udah lumayan pegel tangan megang handphonenya, tapi demi untuk tes ini handphone sekuat apa baterainya kalau kita pakai main game yang grafiknya super ya high lah, yang memang banyak orang mainin juga gitu, kayak Call of Duty, Mobile Legends, sama sekarang PUBG. Ya untuk gamer sih bukan rekomend sih, kalau saya sih nyaman, kalau saya pakai sih nyaman gitu kan. Dengan harga yang relatif murah, terjangkau, dengan spek yang tadi sudah di awal kita jelaskan, juga enak lah ini handphone. Oh sorry, kirain ini food. Sorry teman-teman, ini kebanyakan ini jadi aja. Oke. Kasihan teman satu lagi, gara-gara Enemies saya ahead! jadi apa? Help! Form up on me! Oke teman-teman, kita percepat lagi gamenya ya. Kita Fall back to percepat lagi safe zone. gamenya. I got supplies!
Oke teman-teman, ini tadi udah pertandingan kedua, udah selesai dan ya kalah sendirian sih soalnya. Oke, bukan itu sih intinya. Intinya kita udah main 2 jam 33 menit, posisi baterai sekarang 15% nih. PUBG baru 2 kali main, tadi Call of Duty 3 kali, Mobile Legends 3 kali. Ini tadi sih sempat mati juga stopwatchnya, jadi mungkin ini 2 jam lebih sih, 2 jam 33 menit lebih sih, tapi anggaplah kita 2 jam 33 menit ya. Posisi 15%, mari kita main lagi, kita coba main game yang lebih ringan. Lebih ringan ya teman-teman, kita coba main game Uno. Kita coba main game Uno ya. Kita coba main game Uno sebentar. Kita coba main game yang ringan ya. Kita coba main game yang ringan, main game Uno. Ini masih loading. Kita main game ringan-ringan aja. Kayaknya kalau main game ringan sih overall game-game gini sih nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu apa ya namanya, nguras banget baterai sih. Tadi pas main PUBG sempet agak bukan panas banget, cuman udah stabilan, nggak sepanas tadi sih. Pas main Call of Duty sempat panas, cuman pas main Mobile Legends nggak anget. Tapi pas main PUBG mungkin karena harus nguras RAM jadi sedikit panas lagi, tapi sekarang udah mulai dingin lagi. Sedikit memang perlu ya, hampir kayak PUBG lah. Nih ngomong udah mulai ini soalnya udah apa namanya, udah benar-benar pegel banget, udah benar pegel banget dari tadi main. Oke, kita coba main yang ini aja, yang showdown ya, yang modelnya pas. Kita main solo, kita main yang model main. Oke, kita coba ambil dulu ini. Ada orang. Oke teman-teman, kita coba main showdown ya. Ini sih sebenarnya battle royale juga, tapi di Star Brawl ya. Oke, kita coba main ini ya. Posisi baterai 13% di 2 jam 37 menit. Kita coba main ini. Teman-teman tadi sempat ini salah akun nih, harusnya bukan akun ini, jadi nggak balik.
teman-teman, ini posisi udah 5% dan layar juga udah cukup gelap. Ini ngegelapin sendiri layarnya nih. Ini bingung mainnya nih. Jadi udah cukup gelap teman-teman. Jadi asal main aja. Ini sudah nih. Sudah 2 jam 52 menit 22 detik lah. Ini kayaknya nyampe 3 jam nih. 3 jam pas nyampe nih. Dengan performance ya, tadi kita udah pertama main Call of Duty di settingannya yang rata kanan semua ya, kemudian main Mobile Legends juga settingan rata kanan semua, kemudian main PUBG kita coba smooth extreme sama yang HDR Ultra HD kalau nggak salah itu. Sampai sekarang Brawl Star nih, Brawl Star ini nggak tahu nih settingannya apa nih, lupa lagi. Cuman overall menurut saya sih LG V13 Plus ini dengan kapasitas baterai 3300, kita main game full ini sebenarnya 3 jam lah hitungannya ya. Tadi soalnya sempat mati juga stopwatchnya. Menurut saya sih ya, saya pribadi sih bukan rekomen, tapi bagus lah. Saya nggak rugi nih beli handphone ini, nggak rugi saya pakai handphone ini di tahun 2020. Masih menurut saya sih masih worth it, walaupun masih ada beberapa memang yang ya sedikit kurang bagusnya lah di beberapa tadi, kayak di sektor gamenya sih masih ada kurang bagus. Cuman overall sih dengan harga segitu worth it sih kalau menurut saya begitu. Nanti kita akan lihat dari sektor kameranya seperti apa, karena itu katanya salah satu unggulan dari LG V13 gitu kan, V13 Plus. Nah, kemudian dari segi suaranya nanti kita akan lihat. Untuk dari game sih untuk sampai dengan 2 jam 54 detik ya. Ini teman-teman, kita coba di atas ya. Nah, 2 jam 54 detik ini posisi baterai 5%. Kalau mau sampai full sih kayaknya 3 jam ini udah mati total. Oke, tangan juga sudah pegel, 3 jam main game terus. Tapi ini satu lagi, suhu ini enggak panas. Soalnya kebetulan saya nggak ada termometer gunnya, tapi menurut saya sih ini suhunya di sekitar 38 derajat gitu teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen. Dukung terus channel HPI. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just enjoy.